Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati dengan stambuk A1L1200048. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai hakikat instrumentasi dan praktis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Namun, sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih demokrasi itu. Nah, secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos dan kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama, teori Aristotelian klasik. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, teori abad pertengahan demokrasi, yang pada dasarnya menerapkan Roman Law, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga yaitu doktrin kontemporer, yang dimana demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya yaitu pemikiran tentang demokrasi Indonesia, di mana demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu satu paham demokrasi yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia itu sendiri. Adapun tradisi demokrasi yang dikenal sebagai Indonesia Merdeka, yakni demokrasi desa atau desa demokrasi, yang dimana merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama cita-cita rapat, yang kedua cita-cita masa protes, dan yang ketiga adalah cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam membangun suatu negara demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi tak ada saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan, yang ada saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, saling tenggang rasa, dan kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa tersebut, di mana demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut, yakni yang pertama yaitu paham kedaulatan rakyat. Sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad 14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Yang kedua yaitu tradisi demokrasi asli Nusantara.
tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara ketika di banyak tempat di Nusantara. Tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Yang kedua yaitu sumber nilai yang berasal dari Islam, di mana nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, yakni tauhid atau monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia yang di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Sumber yang ketiga adalah sumber nilai yang berasal dari Barat, di mana masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk pada contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain di sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa khususnya Belanda di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban barat, sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua yaitu masa Republik Indonesia II pada tahun 1959 sampai 1965 yang dinamakan masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia III pada tahun 1965 sampai 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila. Dan yang keempat yaitu masa Republik Indonesia IV pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.